Tentara Israel curi 843 miliar rupiah dari Bank Gaza. Pasukan militer Israel dilaporkan mencuri lebih dari 200 shekel atau 843 miliar rupiah dari markas besar Bank Palestina di kota Gaza. Juru bicara IDF mengatakan uang yang diambil tentara awalnya akan dialokasikan untuk otoritas Ramallah. Namun, Israel curiga itu akan digunakan untuk perjuangan Hamas sehingga sesegera mungkin menyitanya. Tentara Israel berada di markas besar Bank Palestina di Gaza pekan lalu untuk mencegah uang masuk ke Hamas, ujarnya dalam sebuah pernyataan dikutip dari kantor berita Marviv. Meskipun Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan sementara bulan lalu, Israel tetap melancarkan serangan mematikannya di jalur Gaza. Setidaknya 28.176 warga Palestina telah terbunuh. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak dan 67.784 lainnya terluka sejak perang meletus 7 Oktober. Serangan Israel telah menyebabkan 85% pendudukan Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur. Konflik hebat di beberapa negara. Apakah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Konflik hebat di beberapa belahan dunia saat ini mengalami peningkatan eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga. Para ahli strategi global dan lembaga think tank berupaya keras untuk meningkatkan kewaspadaan. Mungkin ini Perang Dunia Ketiga dan mungkin merupakan krisis keuangan besar yang disengaja dan terus-menerus. Bencana-bencana besar seringkali tampak kita terpikirkan sampai benar-benar terjadi, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates. Robert Gates memperingatkan seiring dengan memburuknya lingkungan strategis, inilah saatnya untuk menyadari betapa besarnya konflik global yang lebih besar. Jika Perang Dunia Ketiga melanda banyak wilayah di Rusia, Washington dan sekutunya mungkin tidak akan menang, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Gates mengatakan kita sedang bergerak dari dunia pasca perang ke sebelum perang. Pekan lalu Menteri Pertahanan Jens Saab memperingatkan dunia bisa dilanda perang yang melibatkan Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Inggris mengatakan warga negara Inggris harus dilatih dan diperlengkapi untuk berperang dalam potensi perang Rusia dan menggambarkan mereka yang hidup saat ini sebagai generasi sebelum perang. Sementara itu, Jenderal Sir Richard Sharif menambahkan bahwa perang di Ukraina adalah titik tekanan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti para pendahulu kita yang tersandung perang yang mengerikan. Perang terjadi dunia atau seperti Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Katanya. Situasi di Timur Tengah, pasukan Inggris dan Amerika melancarkan serangan udara ke Yaman sebagai respon terhadap respon Houthi. Serangan Gates satu-satunya menunjukkan ledakan konflik yang tiba-tiba baik militer, ekonomi, atau diplomatik di seluruh dunia. Seperti Rusia mengejutkan dunia dengan invasi ke Ukraina dan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Dan respon brutal Israel mengakhiri apa yang tampaknya merupakan langkah lambat menuju perdamaian. Serangan Iran di Timur Tengah dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang sangat efektif, namun murah dan sederhana. Korea Utara tiba-tiba mengakhiri perundingan perdamaian dengan Korea Selatan sambil meningkatkan uji coba rudal barunya. Beberapa di antaranya dapat membawa holodeck nuklir ke Amerika. Sementara Tiongkok terus memaksa dan mengancam India, Jepang, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam hanya satu tingkat di bawah konflik terbuka. Jadi apakah sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Jawabannya belum pasti, kata Profesor. Di satu sisi, besarnya biaya perang dan risiko kehancuran yang tampak tak terhindarkan bagi kedua belah pihak.
tampaknya semakin tinggi. Sisi lain, negara-negara seperti Korea Utara dan Iran tidak dapat dipercaya untuk bertindak rasional. Ahli militer Justin Crum mengatakan peluang terjadinya Perang Dunia Ketiga mulai terbuka. Pernyataan dari pakar intelijen dan CEO perusahaan analisis risiko global, Steve Blin, didasari oleh berbagai krisis internasional termasuk konflik Ukraina, Timur Tengah, serta berbagai wilayah di Afrika. Menurut saya hal ini tidak dapat dihindari dan risikonya semakin meningkat. Ia menyoroti bahwa kecuali terjadi perubahan drastis di planet ini, risiko tersebut akan terus meningkat. Landscape global telah menyaksikan peningkatan konflik yang mematikan. Data dari Peace Research Institute Oslo mencatat rekor jumlah kematian terkait pertempuran dan konflik negara pada tahun 2022.